Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita terus-menerus menyoroti pemahaman agama yang disampaikan oleh Yusuf Mansur, bukan karena kita yakin bahwa kebenaran mutlak itu ada di tangan kita, bukan itu maksudnya. Tujuan kita adalah biar ada perbandingan. Kan sebuah kebenaran itu harus siap diuji. Benar nggak? Harus siap diuji. Misalnya nih, selama jangka waktu yang panjang, paling tidak dari 2005 sampai 2018, tidak ada atau tidak banyak yang mengkonter Yusuf Mansur. Gitu. Baru setelah itu, mulai banyak YouTuber bermunculan melakukan konter kepada Yusuf Mansur. Tidak hanya kita gitu. Seperti Gus Fuad di Pleret misalnya kan. Itu terang-terangan dia bilang Yusuf Mansur itu seorang maling. Itu Agim misalnya. Abdullah Gimnastiar di Bandung. Itu mengingatkan jemaahnya supaya hati-hati dengan Yusuf Mansur. Karena mendekat kepada Yusuf Mansur itu artinya membuka peluang supaya hartanya dikuras habis. Dia orang sudah menabung bertahun-tahun, kalau dekat dengan Yusuf Mansur atau datang kepada Yusuf Mansur, itu bisa dikuras habis, kata Agim. Nah, kita melakukan counter opini itu dalam rangka memberikan citra Islam yang lebih berwajah ilmu pengetahuan dan siap diuji secara materi. Materi-materi keislaman itu siap kita uji. Karena pelajaran agama atau tema-tema ceramah Yusuf Mansur yang di seputar sedekah gitu telah menyeret dirinya itu membawa Islam seperti agamanya kaum penjahat. Misalnya nih, dilihat mobil diselawatin kemudian ditunjuk, kemudian ambil, bawa. Itu kan kita sebut berkali-kali itu telah membawa Islam kepada agamanya kaum pencuri. Dan itu kan telah kita uji gitu. Nah, Yusuf Mansur tentu juga harus kita uji pernyataan-pernyataannya, statement-statementnya, ucapan-ucapannya. Dan banyak sekali batal kan. Batal secara logika dan batal juga secara fakta. Contoh ya, yang terus-terusan kita angkat, gua kalau menjadi presiden tinggal sujud. Sekarang jadi anggota DPR-nya nggak dapat dia. Sujud apaan? Ya kan? Ada dua gitu. Yang pertama sujudnya sujud omong kosong. Yang kedua dia nggak pernah sujud kan begitu. Kalau sujudnya sujud omong kosong, berarti apa yang diucapkan itu tidak benar. Yang kedua, dia nggak pernah sujud. Berarti dia nggak sholat kan begitu. Kalau kita kejar lebih jauh gitu. Kemudian dia ucapkan lagi gitu. Banyak sekali ucapan-ucapan Yusuf Mansur yang tidak bisa dibuktikan. Jadi yang kita tawarkan ini dalil-dalil yang kita sampaikan itu bisa dikonfrontir gitu dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Ya kan? Karena apa yang diucapkan oleh Yusuf Mansur itu, kalau kita sedikit menggunakan akal kita, apa yang disampaikannya itu tidak bisa dibuktikan secara benar. Dan yang menguji kebenaran itu tentu bukan hanya kita gitu. Di tingkat yang lebih tinggi orang juga menguji. Ya kan? Menguji gitu. Kemudian kenapa kita yang ngotot, yang lain nggak ngotot? Yang lain tidak ngotot itu mungkin berbagai pertimbangan. Misalnya kiai-kiai, kenapa kiai-kiai nggak ngotot gitu. Ya kan? Itu dalam rangka ya mungkin banyak pertimbangannya, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita membukakan pendapat-pendapat ini bisa diuji secara material. Materinya bisa kita uji. Gitu. Karena dengan uji material, kalau tadi secara dalil-dalil
bisa dibandingkan dalil-dalilnya secara materi, juga harus dilihat faktual apa tidak gitu. Kalau tidak faktual, ya nggak bisa, karena agama itu di samping dalil-dalilnya kita ketahui, faktanya juga harus diketahui. Karena bagi Yusuf Mansur gampang aja dia ngomong, robah ucapanmu akan merubah nasibmu. Faktanya bagaimana? Dan dalam tingkat yang lebih besar, orang sering menguji, katakanlah ya, ada yang mengaku keturunan dewa gitu. Seperti Raja Louis XVI di Prancis loh, dia mengaku keturunan dewa. Tahu rakyat Prancis marah, ya dipancung. Ya kan? Begitu kepalanya berpisah dengan badannya, orang yakin ternyata dia bukan keturunan dewa gitu. Begitu cara orang menguji secara fakta gitu. Nah, Yusuf Mansur diuji secara fakta. Kalau dalam sebelum-sebelumnya kita lihat ujiannya itu, kalau dia bercerita banyak bacotnya, orang kan bertanya di mana peristiwanya, kapan terjadinya. Wah, itu dia sudah kerepotan. Nah, dalil-dalilnya itu seperti kita banding-bandingkan dengan dalil-dalil yang lain, faktanya juga begitu. Misalnya bersedekah kaya katanya. Itu bisa kita lihat kalau penuh kesadaran seseorang bersedekah membantu orang miskin, masyarakat ini kaya sama-sama. Tapi bersedekah misalnya 1 juta, lantas diganti Alphard oleh Allah gitu. Itu masih panjang penalarannya. Dan ujian faktualnya nggak bisa dibuktikan. Siapa yang sudah bersedekah 1 juta misalnya, lalu diganti Alphard? Mungkin anaknya Yusuf Mansur gitu. Anak Yusuf Mansur itu bercerita, pagi-pagi dia bersedekah 50 juta ke bapaknya, entah ya entah enggak ya, karena faktanya nggak bisa diuji. Sore-sore katanya, langsung diganti dengan mobil BMW yang harganya lebih dari 1 miliar. Ini kan cerita-cerita halu ini. Nggak bisa diwujudkan faktanya. Sementara Islam itu salihun likulli zaman wal makan. Cocok untuk segala tempat, ya, cocok untuk segala masa dan segala tempat. Jadi bisa diuji. Jadi tahu kan kita akhirnya yang nggak bisa diuji dan tidak bukti kebenaran itu tidak mungkin untuk kita sebut ajaran Islam. Karena itu semakin yakin kita apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu hanyalah halusinasi. Ya kalau halusinasi bahasa psikologian orang nggak waras kan. Kalau kita dengan bahasa kita ya tujuannya ya jelas tujuannya bagaimana mendapatkan uang itu aja. Dulu dia bermain di sedekah gitu. Begitu diserang rame-rame cerita sedekah ini, dia mulai agak mundur. Tapi mundur bukannya bukannya lari, dia akan meninggalkan gelanggang sedekah, enggak. Karena penghidupannya sebagian besar dimulai dari situ. Jadi itu yang kita lihat, apa yang kita sampaikan ini itu harus diuji ya. Dan apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu juga harus diuji secara dalil dan diuji secara faktual atau diuji secara materi gitu. Jadi kalau kita lihat apa rahasia kemajuan Barat gitu, karena dia mencoba menguji secara faktual, itu yang disebut dengan zaman pencerahan gitu. Hasil dari Renaissance Barat itulah kemudian yang melahirkan era industrialisasi. Dan dari era industrialisasi itu kemudian berakibat era kolonialisasi atau munculnya Barat sebagai kekuatan imperium yang menjajah dan menguasai seluruh dunia. Nah, dalam tingkat terkecil ini kalau kita tidak mau menguji apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur, maka kita akan jatuh ke dalam perbudakan pemikiran atau ke dalam perbudakan cerita-cerita Yusuf Mansur. Kalau misalnya orang mengatakan, benar nggak yang disampaikan Yusuf Mansur? Ya, mana tahu ya. Kali aja benar. Wah, itu nggak bisa. Kita harus mengatakan iya atau tidak. Ini dalilnya,
ini tidak cocok misalnya. Jadi dengan cara itu orang harus berdiri tegas untuk menyatakan prinsipnya. Dengan begitu dia bisa menerima atau menolak sebuah ajakan yang disampaikan oleh siapapun, termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Yusuf Mansur. Mudah-mudahan dengan adanya analisa begini, kita makin kokoh memegang keyakinan agama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.